Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas hal-hal dasar ya. Hal-hal dasar dalam berkomputer dalam menggunakan laptop, terutama Windows 10 ya. Saya tekankan lagi bahwa basically Windows 7, Windows 10, Windows 8, Linux dan OS lainnya pada basically itu sama ya. Cara pengoperasiannya sama. Jadi nggak usah takut. Oh, punya aku kok Windows 7. Nah, punya ini tutorialnya Windows 10. Jadi nanti beda. Oh, enggak juga. Secara dasarnya sama ya. Digunakan untuk apa dan cara penggunaan mungkin hampir sama. Cuman yang kalau untuk kita sebagai pengguna awam ya, anggap aja awam lah gitu kan. Fungsionalis sama. Misalkan kita mau mengetik juga nanti sama lah, misalkan software atau aplikasi yang digunakannya sama. Jadi fungsi dasar, aku juga mau menjelaskan bahwa fungsi dasar komputer di sini pada umumnya ya digunakan untuk mengetik, mengeprint, membaca PDF, membaca dokumen-dokumen, mengedit, menghitung. Nah, kita akan membedah apa aja yang aplikasi yang digunakan untuk ini ya, untuk melakukan kegiatan ini ya. Kalau untuk membaca dokumen, mengedit dokumen, membuat dokumen itu kita yang dasar-dasar kita menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word itu logonya huruf W ya. Kalau dari sini, oh ya, kita nggak membicarakan bagaimana menginstal ya, tapi aplikasi ini digunakan untuk apa gitu yang kita bicarakan ya. Yang kita bicarakan aplikasi dasar ini digunakan untuk apa gitu kan. Ya mungkin bisa menyambung ke aplikasi dasar yang harus dimiliki sebuah komputer atau laptop gitu aja ya. Yang pertama adalah untuk mengetik ya. Mengetik itu kita bisa menggunakan banyak macam. Microsoft Word bisa, terus Google Dokumen ini juga bisa. Ini downloadnya dari internet. Ini fasilitas di Google. Ini Word offline bisa nggak nih ya? Aku baru dapat ini Google Doc ini kayaknya, untuk pengganti Excel ya kayaknya. Tapi kalau nggak online bisa nggak dia ya? Google Dokumen mungkin pengganti ininya ya, Microsoft Word. Nah, kayak semacam ini ya logonya. Kita mau memulai untuk aplikasi mengetik ya. Oh, bagaimana sih cara orang mengetik? Orang ini, oh ya, apa ya? Kamu jelaskan gimana? Pada dasarnya tuh orang menggunakan laptop untuk komputer untuk mengetik ya, untuk membuat ketikan gitu kan, membuat ketikan. Ini harus secara internet nih, Google Doc Drive nih. Membuat ketikan, membuat dokumen yang ketikan ya. Ini kita mulai dengan Microsoft Word ya. Dia dengan logo W. Kalau ada huruf W, nah kayak gini, ini Microsoft Word. Ini kegunaan untuk mengetik ya. Kita mulai buka aja. Pembukaannya seperti biasa di sini, start, terus cari di sini yang ada logonya W sama kayak buku. Nah, kayak gini. Terus bagaimana sih ini biar ada di sini? Misalnya kita delete ya. Ini nggak ada di sini ya. Remove dari sini. Bisa nggak remove dari sini? Unpin ya. Oh, ini udah nggak ada kan di sini. Misalkan, oh kita kok nggak ada di sini. Cara naruhnya di sini bagaimana? Kita cari yang di sini. Kita cari yang di sini, terus kita klik kanan, terus pin ya. Nah ini ketemukan tulis kanan pin di start gitu. Nah, dia udah muncul di sini gitu kan. Jadi kita lain kali kita tinggal klik start terus di Word. Nah, ini adalah aplikasi untuk mengetik ya. Cara membukanya tadi ini karena nggak aku aktifasi, jadi dia masih trial ya. Dan tahukah Anda bahwa di MS Word ini ada banyak-banyak macam template yang udah disediakan itu. Ini kan blank nih, kosong nih ya. Kalau kosong kita munculnya kayak gini nih. Nah, udah kita tinggal ketik biasa aja. Nah, contoh ketikan. Nah, ini biasa kan. Kalau kita coba pakai yang layout. Nah, layoutnya bukan di sini, ini kayak di file open ya, file news.
Nah ini kalau kita pakai semacam model kayak gini, hasilnya seperti apa gitu tampilannya. Nah ini dia udah menyediakan template-template yang bagus, yang mungkin kita perlu nggak usah desain macam-macam ya, kita tinggal gunakan aja. Contoh pakai template, ini namanya template ya. Nah warnanya tinggal ganti warna aja, ketik di sini test template. Nah bawahnya tuh sama apa ya, nah, ini kayak membuat cover depannya, terus ini kayak halaman ketikannya seperti ini gitu kan. Ya halamannya sudah disediakan di sini nih, halaman 1 2, ini nanti aja ada muncul 2 3 di sini ya. Tes template. Oh iya, tadi dia ini kalau aku bagiin di sini dia munculnya di sini juga nih, tes template judulnya nih, judul dari sini nih. Kita tinggal ngisi bawahnya ini. Latihan Word. Ini tinggal ganti-ganti aja dah. Nanti dia tinggal ngisi isinya apa gitu kan, di sini apa. Jadi asik juga pakai ini kan, jadi kita nggak usah desain macam-macam. Ini MS Word ya, aplikasi untuk pengetikan ya, mengolah kata, mengolah huruf, mengolah kata. Kalau bikin cerpen pakai ini, ketik pakai ini. Ya, sebenarnya ada lagi yang tipe yang sederhana, bawaannya laptop biasanya ada yang namanya Notepad. Notepad sendiri ada macam-macam, Notepad Plus dan Notepad. Nah, Notepad ini aplikasi olah kata juga, tapi yang sederhana banget. Nah, biasanya untuk coding-coding, biasanya untuk yang simple-simple. Nah ini tampilannya cuma seperti ini aja. Nah, enter, kalau di enter turun. Nah, ini namanya Notepad, juga aplikasi pengolah kata tapi simple banget, yang sederhana, mungkin buat coding-coding yang simple ya. Ini sama ya, buat sama yang nggak sama ya. Kalau tadi di MS Word ada banyak macam template jenis dan tampilannya, ini cuma tampilannya putih aja. Ini juga bisa di print ya, sama aja print, nah, sama aja, dan fasilitasnya juga banyak di sini. Cuman nggak selengkap Microsoft Word dan Shape. Kalau Word ya lengkap banget, ada insert gambar, insert macam-macam, nah itu kan. Pokoknya yang pertama harus dimiliki ya untuk kita sebagai ini ya, pengguna ya, Microsoft Word, Microsoft Office lah. MS Word, terus selanjutnya Excel ya, Microsoft Excel. Microsoft Excel tuh buat apa? Untuk penghitungan ya, semacam bikin tabel hitung. Ya, ini yang kosong ya, sebenarnya dia juga punya banyak template seperti yang dimiliki Word, tapi dia kan modelnya dia tabel-tabel dia lebih banyak digunakan ke akuntansi, misalkan nama, terus ke sini mau bikin tabel apa, nomor induk, terus kelas kayak gitu, tabel apa, SPP, alamat. Ya pokoknya terserah, macam-macam kita bikin. Nanti dia ini bisa buat bikin tabel gitu kan, tabel, terus nanti ada penjumlahan macam-macam, banyak rumus di sini gitu kan. Jadi Excel lebih ke semacam akuntansi ya, penghitungan ya, untuk penghitungan. Terus ya nanti kalau mau belajar lebih detail ya, nanti kita akan bikin sub sendiri, sub Excel, playlist Excel, belajar Excel dari 0 sampai komplit ya nanti. Terus belajar Microsoft Word dari 0 sampai komplit nanti di channel ini juga ya. Kita bahas nanti, kita kulik dari yang dasar-dasar dulu ya. Ada yang namanya apa nih, kalau kayak gini namanya apa sih, grafik ya. Grafik, bagaimana cara bikin grafik kayak gitu, nanti kita bahas ya. Ini belum ada datanya karena kan kita nggak punya tabel, nggak ada datanya sama sekali. Kalau data nanti dia masuk ke sini gitu kan, semacam itu.
Oke ya, next selanjutnya kita bahas detail di nanti aja video yang lainnya. Terus apa ya, kalau mau olah PowerPoint juga nggak perlu sih, perlu juga sih. PowerPoint itu semacam kita mau buat slideshow. Apa ya, slideshow itu presentasi ya, presentasi. Dia juga banyak template-nya seperti ini. Misalkan nanti kita coba template ini ya, ada banyak warnanya. Nah, create, kita bikin aja. Terus nanti ini judulnya apa, misalkan kita pernah sering ikut presentasinya cara menanam apa, oleh terus nanti kita mau bikin slide satu. Ini anggap aja ada bla 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 macam-macam ya. Anggap aja ini slide macam-macam ya. Nanti kita tinggal, misalkan kita mau berbicara di mempresentasi depan umum ya, kita tinggal play aja. Play, nanti munculnya seperti ini. Nah, kayak gitu kan. Ini kita menjelaskan, terus nanti kita munculin slide berikutnya, selanjutnya kayak gitu kan. Bla 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 selanjutnya. Ini adalah kayak gini-gini. Nah, kayak gitu-gitu kan. Setelah seperti itu, sebenarnya di sini ada animasinya juga, banyak animasi yang perlu diatur. Misalkan ada mau, ini kan ke atas, kayak gitu kan, semacam ada apa, transisi macam-macam, ada yang perlu diatur macam-macam gitu kan. Nah seperti itu kan. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut tentang PowerPoint di video yang tersendiri ya. Ini untuk review aja, review aplikasi apa aja yang harus ada di komputer kita gitu kan. Oke, selanjutnya selain PowerPoint ya, ini sebenarnya banyak olah kata, olah video, olah foto, dan macam-macam tergantung keperluan kita ya. Kalau olah video, kita di sini menggunakan Wondershare Filmora gitu, ini untuk edit video gitu kan. Terus untuk download IDM, Internet Download Manager. Nah ini nggak tahu, aku paling suka pakai IDM ya. Dia selain powerful, dan aku lebih suka pakai ini ya. Ini juga aku download macam-macam pakai ini. Yang paling populer, dia paling enak dipakai itu kan. Download macam-macam pakai ini. Ya nanti kita bahas lebih lanjut lah untuk pemakaian IDM nanti, Download Manager. Terus bagaimana download MP3, download film, dan macam-macam lah kita bahas di video selanjutnya. Untuk aplikasi browser ya, browser itu aplikasi untuk berinternet ya. Untuk berinternet kita perlu Google Chrome atau Mozilla Firefox juga boleh. Oke, kita mau membahas tentang bagaimana, bukan bagaimana ya, aplikasi untuk berinternet ya. Aku ini namanya koneksi ke internet dulu ya. Aku pakai ini ya, nggak tahu nih ID-nya siapa, aku pakai aja. Aku kasih tahu nih, aplikasi untuk browsing internet. Nah ini berita, gambar aja. Ini namanya UC Browser ya. Aku kasih gambarnya aja biar enak. Sebenarnya banyak sekali aplikasi untuk browsing internet ya. Ini UC Browser ini ada versi laptopnya juga. Ini UC Browser kayak gini. Terus ini kalau ini Google Chrome ya. Google Chrome. Jadi Google Chrome itu seperti yang saya pakai ini ya. Caranya ya, misalkan udah buka, klik 2 kali Google Chrome, nanti kita tinggal ketik alamat di sini. Misalkan www apa nih, Google ya, email atau detik gitu, detik.com. Nah nanti halaman ini udah muncul, kita browsing apa gitu. Terus nanti cara mencari di Google nanti kita bahas selanjutnya ya.
apalagi nih, ini browser ya, browser untuk berinternet, aplikasi untuk browser juga. UC browser, ada Google Chrome, ada Firefox. Firefox ini, nah ini Firefox yang kecil nih, Mozilla Firefox ya, sama cara penggunaannya. Ini Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge, Opera. Nah, Opera hampir sama lah, cara penggunaan hampir sama. Nah, nanti yang berbeda adalah nanti apa ya? Ya apa sih, nggak terlalu banyak beda lah, cuman fasilitasnya aja yang berbeda-beda ya. Nanti kalau pengen tahu ya coba satu-satu lah gitu. Yang paling suka yang mana gitu kan. Kalau saya lebih suka yang Google Chrome, karena email saya di Gmail semua gitu kan. Terus selanjutnya aplikasi apa yang perlu dimiliki ya? Itu dulu aja kayaknya ya, kita untuk mengetik Microsoft Word, olah kata Microsoft Word ya. Terus olah akuntansi perhitungan Microsoft Excel, PowerPoint untuk membuat presentasi. Olah gambar bisa menggunakan Corel Draw, Photoshop. Tapi saya nggak pernah olah gambar, jadi aku nggak ngisal mereka. Selain mereka berat juga jarang tak pakai. Jadi saya bukan di desain gambar seperti itu ya. Kalau video Wondershare ini ya juga jarang saya pakai sih. Tapi kadang-kadang terpakai juga. Aku malas edit video, kalau upload kayak itu udah langsung tak upload aja gitu kan. Olah gambar, kalau olah gambar bawaan itu ada Paint sederhana. Paint ini olah gambarnya bawaan dari Windows, tapi dia sangat sederhana sekali fasilitasnya. Ya cara gunanya tinggal file open gambar apa yang mau diedit gitu kan, cari gambar yang mau diedit. Ya, misalkan ini nih, apa ini, image ini, olah gambar ini orang ini nih ya, mau kita potong nih. Ini mau kita potong ya, ini cuman sederhana aja, kemudian minimis. Kamu mau potong gitu kan, ya cuman kayak gini. Mau pindah, mau tulisin, mau ngasih warna, kayak gini. Hapus gambar ini bintang, sini gambar bintangnya kelihatan. Nah kayak gitu kan. Jadi olah gambar tapi sederhana. Oke ya. Ada olah gambar yang lainnya seperti apa ya, Photoshop kayak gitu, dia lebih lengkap gitu kan. Corel Draw dia lebih lengkap. Oh ya, ada yang ini ya, aplikasi ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Ya oke lah, kita bahas ini dulu aja, dasar-dasar dulu ya apa yang harus dimiliki oleh laptop ya, konsep. Terus apa lagi ya, apa kira-kira apa yang diperlukan ya? Kalau semacam Pak Guru, Bu Guru biasa kan paling cuma itu aja ya. Kayak PowerPoint tadi bisa untuk media pembelajaran gitu, kan mau bikin belajar online gitu kan, tinggal bikin itu kan, dan nanti bisa dikonvert ke video juga kok. Oke teman-teman ya, gitu aja dulu. Terima kasih untuk melihat video ini dan sampai jumpa video selanjutnya. Maaf ya nggak pakai intro outro, saya paling malas kalau harus edit video ya, buang-buang waktu ya. Walaupun tampilannya bisa bagus, tapi nggak tahu nih waktunya nggak ada, nggak sabaran orangnya saya. Yang terpenting adalah ini aja, materinya tersampaikan aja, nggak usah pakai intro outro. Makasih semuanya ya, sampai jumpa video selanjutnya.